kebetulan di hari Minggu. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membawakan lagu Indonesia Raya untuk bangsa kita semakin pulih, semakin Tuhan memberkati. Yang mau bangsa kita diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Dan terus kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapakku, terima kasih, kami bersyukur kami ada di hari Minggu ini, di tahun ini Tuhan. Indonesia bangsa kami semakin Tuhan memberkati, dan kami ada di tengah-tengah ini Tuhan. Itu semua karena maunya Tuhan, agar kami terus membawa doa-doa kami untuk bangsa kami semakin Tuhan pulihkan. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, pagi hari ini, kami mau Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi kami lebih lagi Tuhan, dan roh kami semakin menyala-nyala, dan Engkau memuaskan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang akan terjadi atas ibadah kami ini Tuhan. Terus urapi setiap kami yang mengambil bagian, setiap umat-umat-Mu yang datang ke tempat ini, yang datang dengan membawa segala beban. Kami percaya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam kaki Tuhan. Oleh sebab itu dari awal hingga pertengahan Tuhan Engkau berdaulat
memuji, kami siap membuka hati kami siap membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk umat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oh, aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikir. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia
menyaksikan perform dari anak-anak sekolah minggu, kami persilakan. Sesuatu
Haleluya. Semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Tuhan. Kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar ya Bapak, kami sekarang berdiri bagi bangsa kami. Kami bersyukur kalau hari ini bangsa kami merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-80. Suatu tahun yang panjang atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, bagi kami semuanya, bagi gereja Tuhan di Indonesia ini. Bapa Surgawi, ucapan syukur kami terus melimpah-limpah. Kami merasakan sukacita di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Ada perayaan-perayaan, ada upacara-upacara, ada sukacita yang besar atas bangsa ini. Dan ini semuanya karena berkat penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, di tempat ini kami juga bersukacita. Kami memuji, memuliakan namamu. Kami memuji, membesarkan kebenaran namamu yang menyertai kami sepanjang hari-hari yang kami lalui sampai sekarang ini. Dan sekarang ini ya Bapa, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, jiwa, roh, dan bebas kami, telinga kami, pikiran kami. Lebih dari itu ya Bapa, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat. Shalom. Ya. Puji Tuhan, ini adalah berkat Tuhan yang dahsyat. Karena di hari Minggu ini bangsa kita merayakan ulang tahun ke-80 ya. Sepanjang perjalanan tadi banyak upacara-upacara ya, terutama di kantor-kantor pemerintahan, kecamatan, di sekolah-sekolah ya. Di ganggang orang mulai merayakan perayaan Indonesia ke-80. Bangsa yang besar itu membutuhkan suatu kekuatan yang tidak terlihat untuk bisa mempersatukannya, baik itu melalui kekuatan politik ya, atau melalui kekuatan bersenjata, tetapi harus ada satu hal untuk menyatukan. Dan kita melihat bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, karena di antara banyak sekali
suku bangsa, banyak sekali bahasa, tetapi terus-menerus semuanya bisa dijaga sampai sekarang ini. Saya percaya ini karena penyertaan Tuhan. Ada amin? Coba ya. Kita akan membahas tema kita. Ya. Bulan ini adalah bulan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga temanya adalah freedom atau kemerdekaan. Dan rangkaian tema-tema ini menginjak kepada minggu ini adalah royal family atau keluarga kerajaan. Tapi sebelum masuk di dalam keluarga kerajaan ini, next. Ya. Kita akan mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-80 bagi negara tercinta kita Indonesia. Kita harus beri aplaus untuk Indonesia. Merdeka! 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 Memang kita tidak terlibat dalam perang kemerdekaan Indonesia, ya. Kalau saya pribadi keluarga saya terlibat dalam peperangan itu, ya. Karena memang dari zaman dulu militer dan sebagainya. Sampai sekarang juga keluarga banyak yang di militer. Tetapi kita udah generasi ketiga nih, generasi ketiga tidak terlibat langsung dalam perang kemerdekaan tahun 45 sampai 49. Tetapi kita percaya ya, bahwa kemerdekaan itu memang diawali dengan peperangan untuk merebut kemerdekaan. Tetapi ternyata lebih susah adalah apa? Mengisi kemerdekaan itu, membangun negara itu. Itu yang lebih susah. Nah, sekarang ini bagian kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya, mungkin saya generasi ketiga ya, berikutnya generasi keempat, generasi kelima yang harus mengisi negara ini dengan baik. Tapi kita review dulu coba Indonesia. Ya. Indonesia itu terdiri dari 17.380 pulau per tahun 2025. Jadi berubah terus ya, karena ada pulau-pulau yang muncul ternyata. Kalau dulu kan 17.200 berapa ya. Sekarang itu 17.380 pulau. Dan per tahun ini populasi di Indonesia, ya, populasinya adalah 285 juta. Bayangkan ya. Kalau dulu Bang Roma 135 juta ya, kita masihnya dulu. Lagunya 135 juta. Tapi sekarang sudah 285 juta. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Ya, kita harus ingat, populasi itu menentukan kebesaran suatu negara. Kebesaran ya. Karena di situ ada daya jual, ada daya beli, ada daya produksi dan sebagainya. Negara yang penduduknya banyak ya, itu pasti berpengaruh di seluruh dunia. Kita tahu negara dulu terbesar siapa? Yang populasinya terbanyak? Cina. Tapi minta maaf, sekarang bukan Cina lagi. Negara terbanyak populasinya adalah India. Keren kan? Sejak tahun 2023, jumlah populasi Cina disalip oleh India. Sekarang India adalah populasinya 1,46 miliar. Bayangkan. 1,46 miliar. Lebih banyak 60 juta di India. Sementara Cina adalah 1,4 miliar. Baru kemudian Amerika 350 juta. Cina, India, Amerika, Indonesia. Tapi memang yang negara adidaya tetap Amerika. Kenapa? Karena penduduknya 350 juta dengan pendapatan per kapita yang sangat besar. Kemudian bahasa di Indonesia ada banyak, satu bahasa Indonesia, puji Tuhan. Karena pendiri bangsa kita di tahun 28, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sudah menyatakan satu bahasa Indonesia. Negara kita yang kita cintai ya, sudah menyatakan Indonesia adalah bahasa resmi. Tetangga kita coba sampai sekarang ini masih ribut soal bahasa. Ada bahasa Melayu, ada Cina, ada Inggris. Karena tiga bahasa ini diakui sebagai bahasa pengantar dan bahasa pendidikan. Wah, susah udah. Sampai sekarang masih ribut di sebelah sono ya. Tapi di kita dari zaman dulu sudah nyatakan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang diakui oleh seluruh penduduk Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena apa? Memang asalnya dari bahasa Melayu, kemudian semua bahasa mulai masuk di dalam bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris juga masuk. Sehingga kalau kita berbicara sekarang bahasa Indonesia, itu sangat berbeda dengan bahasa Melayu, sangat berbeda.
Bahasa Melayu tetap menjadi bahasa daerah. Tetap menjadi bahasa daerah. Tetapi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dan sukunya ada 1.300 suku bangsa. Kemudian agama, ada 6 agama ya. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, kira-kira begitu ya. Kemudian Hindu ya, Hindu. Ya. Ada 6 ya, agama ya yang diakui. Selebihnya adalah kepercayaan. Itu pun sekarang sudah diakui. Karena di dalam KTP juga sudah dinyatakan adanya kepercayaan. Agama Islam menduduki 87%, Kristen 7,5%, Katolik 3%. Ya. Walaupun jumlah kita kurang dari 10% Kristen, tetapi kita bisa beribadah dengan baik, luar biasa. Ada amin. Karena banyak negara-negara yang mayoritas ya, agama Kristen itu tidak boleh tumbuh. Memang ada hal sana sini, tetapi secara umum pemerintah mengakui keberagaman agama di Indonesia. Jadi tiap hari saya bersyukur bahwa di gereja-gereja selalu mendoakan pemerintah, mendoakan masyarakat, mendoakan negara supaya kita bisa beribadah dengan baik, supaya melalui iman Kristen bangsa kita diberkati. Ada amin. Kemudian pendapatan per kapita 89,9 juta. Itu kalau per bulan rata-rata 7,5 juta UMR kita ya rata-rata. Ya luar biasa dong. Dari zaman penjajahan dulu mungkin pendapatannya nggak seberapa. Tapi sekarang dengan pendapatan seperti ini minimal kita bisa beli motor ya. Minimal bisa beli motor. Kemudian militer kita termasuk nomor 13 di dunia. Militer. Di Asia Tenggara termasuk paling kuat. Makanya nggak ada berani perang sama Indonesia sekarang ini. Karena militernya diakui cukup kuat. Inilah negara kita yang tiap kali perlu kita doakan. Dan kita ada di dalamnya. Ada amin. Dan sekarang tema kita adalah Royal Family. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah bahas minggu sebelumnya adalah no longer slave. Kita bukan lagi budak. Indonesia pernah mengalami itu menjadi budak, penjajahan. Kemudian ketika merdeka, kita menjadi orang yang merdeka. Di dalam iman Kristen juga seperti itu. Kita tadinya budak dosa, kemudian diangkat Tuhan menjadi anak Allah. Ini adalah imamat yang rajani. Kita bukan sekedar umat beragama yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah Bapa kita. Dahsyat dong. Amin. Kalau agama-agama dunia yang lain mengatakan, oh Tuhan harus disembah, ya betul Tuhan harus disembah. Tuhan yang maha tinggi tidak terhampiri, betul. Tetapi kita orang Kristen berkata Tuhan adalah Bapa kita. Karena Tuhan sendiri menyatakan dalam Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berdoa demikian, ya Bapa kami yang di surga. Dan di dalam roh kita ada Roh Kudus yang mulut kita bisa menyatakan ya Aba ya Bapa. Tidak ada satupun di seluruh kolong langit ini ya yang Tuhan berkenan kepada manusia selain kepada anak-anak Tuhan. Bahkan memberikan rohnya bagi kita sehingga kita berseru ya Aba, ya Bapa. That is the royal family. Kita adalah anak kerajaan surga. Ada amin. Jadi beda umat dan anak beda. Saya mulai membahas tentang royal family ya, keluarga kerajaan. Di dunia, di Indonesia ini keluarga kerajaan ya, keluarga presiden ada berapa? Yang resmi ada satu dong, ya, keluarga kerajaan. Anaknya Pak Prabowo, betul kan? Kalau kita adalah penduduk Indonesia, memang kita punya segala hak dilindungi oleh undang-undang. Tetapi yang punya hak untuk masuk ke kamarnya nyelonong tiba-tiba ngomong bagi duit dong, itu siapa? Anaknya doang. Cuma anaknya presiden yang berani nyelonong, bagi duit dong, ya pinjam mobil dong ya, mobil gak rusak. Cuma satu orang yang bisa ngomong kayak gitu, yaitu anak. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan sudah menyatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Luar biasa, ada amin. Kita mesti belajar sekarang ini, terus menyatakan dalam hidup kita, aku bukan manusia biasa.
Aku ada imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. You are the royal family. Engkau adalah keluarga kerajaan Allah, surga. Ingat tuh, surga bukan dunia. Kalau di dunia ada raja-raja, ada presiden dan sebagainya. Itu biarkan mereka. Tetapi kita semuanya ya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita adalah anak kerajaan surga. Kenapa bisa begitu? Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada amin? Amin. Jadi urutannya dari sini. Pertama adalah kita menerima Tuhan Yesus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita apa? Diberi kuasa. Kuasa itu berasal dari mana? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Maka firman Tuhan katakan, roh yang ada yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia, bahkan seluruh alam semesta. Karena yang ada di dalam dirimu adalah roh Allah. Itulah kuasa. Kuasa itu membuat engkau menjadi anak Allah. Ya. Anak Allah adalah keluarga kerajaan Allah. Ada amin. Dimulai dari sini dulu. Kita diangkat dari budak dosa. Kemudian ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah Bapa memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Ini ya, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Amin. Oleh Roh itu kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan pada saat itu kita menjadi anak Allah. Ingat ya, kita adalah anak Allah. Nah, kalau kita adalah keluarga kerajaan Allah, maka yang harus kita pahami, kita bukan berasal dari dunia. Firman Tuhan katakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Bahwa kita semuanya bukan berasal dari dunia. Kerajaan Allah tempatnya di mana? Di surga dong, ya toh? Berarti keluarga kerajaan Allah tempatnya di mana? Di surga. Nah, kalau kita ada di dunia terus gimana dong? Kita ada di dunia sementara kita ada di dunia. Karena firman Tuhan katakan ya, usia manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Berarti ada masanya. Allah Tuhan kita adalah kekal. Anak-anaknya juga kekal. Kita ini kekal. Tetapi bukan di dalam daging. Ketika kita ada di dalam daging, terbatas waktunya. Ya. Ada 70, ada 80. Setelah itu kita meninggalkan daging ini. Roh kita kembali kepada Bapa surgawi. Kita bukan manusia dunia. Kita adalah warga surga. Firman Tuhan katakan ya, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sekalipun KTP kita adalah warga Indonesia, kita harus paham. Saya anak Tuhan. Kewargaan saya bukan berasal dari dunia. Kalau kebetulan saya ada di Indonesia ya sementara aja. Nah, nanti kita lihat. Kita punya tujuan, divine purpose. Punya tugas, divine task. Ya, tugas dari surga atas kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Selesaikan tugas itu. Karena engkau ditempatkan di dunia bukan sembarangan saja, bukan sia-sia. Hidup, kerja, nikah, punya anak, tua mati. Bukan itu, bukan. Tetapi ada tugas ilahi yang harus kita lakukan. Ada amin? Kita harus sadari dulu bahwa saya adalah anak Allah. Ada amin? Ikuti kata-kataku. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Ya. Proklamasikan itu supaya apa? Iblis gemetar. Karena tipuan iblis selalu menyatakan engkau tidak berarti apa-apa, dosamu terlalu besar, kau nggak bisa diampuni. Ya, selalu diulang-ulang dikatakan begitu. Sehingga banyak orang Kristen hidup menderita. Padahal dinyatakan oleh Tuhan sendiri bahwa engkau adalah warga kerajaan surga, bukan berasal dari dunia. Penguasa dunia sama alam semesta siapa? Iblis. Selalu cokokin kita supaya engkau tunduk kepada iblis. Tetapi kita harus nyatakan, aku bukan warga kerajaan dunia, aku warga kerajaan surga. Ada amin? Aku di dunia sementara aja. Lakukan tugasku dan ketika selesai aku masuk surga. Kalau kita
kita warga kerajaan surga, pasti kita punya apa? Identitas. Ya. Sama seperti orang Indonesia, identitasnya apa? Orang Indonesia identitas bicara bahasa Indonesia. Pasti dong orang Indonesia. Orang Inggris ngomongnya identitasnya ngomong bahasa Inggris. Orang Jepang ngomong identitasnya ngomong bahasa Jepang. Nah, kalau kita anak kerajaan surga, anak Allah, ada identitas dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Coba kita bayangkan, kita punya anak. Kemudian kita ngomong sama dia. Kemudian dia apapun yang kita omongin dia nggak mau kerjakan. Itu anaknya orang tua itu atau tidak? Pasti bukan dong. Di dalam satu rumah orang tua kalau ngomong, ya anaknya kerjakan. Kalau kita anaknya Bapak Surgawi, yang bicara siapa? Bapak Surgawi dong. Kita nurut dong. Berarti kita nyatakan saya sebagai anak Bapak Surgawi, aku tunduk kepada firman Tuhan. Karena kita bisa ketemu Bapak Surgawi melalui apa? Melalui firman Tuhan. Tidak semua orang bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Hanya orang-orang tertentu. Tetapi semua orang di dunia bisa baca Alkitab, bisa dengerin Alkitab, ada amin. Bisa dengerin khotbah-khotbah, ada amin. Dan itu ada suara Tuhan bagi engkau. Pernah nggak Bapak Ibu, ya, ketika ada masalah kemudian nyalain buka YouTube, tiba-tiba ada firman dan itu pas sekali dengan kehidupan waktu itu, dengan pergumulanmu, dengan doamu saat itu. Saya katakan itu bukan kebetulan. Itu ada suara Tuhan bagi engkau. Tuhan sedang berbicara melalui segala macam cara yang Tuhan sudah sediakan. Ada amin? Ketika kita ada masalah, kita tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan, kita buka Alkitab sembarangan aja. Tiba-tiba yang di hadapan kita ada ayat yang benar-benar kita butuhkan saat itu. Itu ada Tuhan sedang berbicara dengan engkau. So, ingat ya, tidak ada yang kebetulan di dalam diri anak-anak Tuhan. Tuhan berbicara melalui segala sesuatu. Bahkan tetangga kita, teman kita, saudara kita ketika telepon ngomong nguatin kita, itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara melalui mereka semuanya. Terimalah itu sebagai jawaban kehidupan kita. Ada amin? Kalau kita melihat itu semuanya Tuhan berbicara melalui banyak hal, betapa luar biasanya hidup kita, ya. Kita tidak sendirian. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui apa saja. Bahkan melalui orang yang tidak percaya pun Tuhan bisa berbicara melalui mereka. Karena apa? Kita adalah anak Allah. Jadi yang pertama, identitas anak Allah adalah royal family, adalah pertama hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Bukti bahwa engkau anak Allah adalah engkau menjadi pelaku firman. Ada amin? Bukti adalah anak Allah, engkau adalah suka membaca Alkitab. Ada yang gak suka baca Alkitab? Dulu saya gak suka. Dulu. Ya, kalau di khotbah baca Alkitabnya panjang, saya aduh, ini kenapa baca Alkitabnya panjang sekali ya? Dulu seperti itu. Tetapi sekarang enggak. Ya. Dengan pertumbuhan iman kita semakin lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah roh yang menyala-nyala. Kemudian identitas kita sebagai anak Allah berikutnya adalah hidup kudus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak yang taat itu tidak menuruti hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia adalah kudus. Ciri khas anak Allah adalah hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Ciri khas anaknya penjahat apa? Jahat tuh. Anaknya penjahat. Ciri khas anaknya hamba Tuhan apa? Melayani Tuhan dong. Ciri khas anaknya profesor apa? Wah, pasti pintar-pintar, suka belajar. Itu ada ciri-cirinya. Tapi kalau kita anak Tuhan, salah satu cirinya identitas adalah hidup kudus. Apakah kita bisa hidup kudus? Ya, dengan kedagingan kita tidak bisa hidup kudus. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita, yang memberikan kita kemampuan untuk bisa hidup kudus, yang memberi kita kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kita tidak menjalankan firman Tuhan dengan kekuatan kita,
tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Luar biasa. Banyak orang Kristen jatuh dalam dosa, tidak bisa bangun-bangun lagi karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak bergantung pada firman Tuhan, tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak meminta pertolongan Tuhan, makanya nggak bisa bangun. Bahkan mereka nyaman di dalam dosa. Itu yang terjadi. Bukan hanya jemaat hamba-hamba Tuhan, juga ada yang seperti itu. Karena mereka tidak hidup dalam firman, tidak menjaga kekudusan hidup, tidak bergantung kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Kemudian setelah kita hidup kudus, ketika kita hidup di dunia, kita harus menjadi padanan Tuhan Yesus. Apa ciri khas Tuhan Yesus itu? Dia hidup di dalam kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, perintah Tuhan Yesus kan, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ciri khas kita anak Tuhan di suatu persekutuan adalah ada kasih. Mungkin kadang ada gesekan satu dengan yang lain ya, tetapi kembali lagi dalam kasih. Karena apa? Kita punya satu koridor, yaitu Tuhan Yesus. Ya, GBI punya tujuan kehidupan anak Tuhan, yaitu apa? Sepadan dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berpadanan dengan Tuhan Yesus. Apa yang paling kuat di dalam Tuhan Yesus? Yaitu kasih. Karena Tuhan sendiri berkata, Allah adalah kasih. Luar biasa dong. Allah adalah kasih. Jadi kalau ada anak Tuhan seringnya berantem, ya itu mesti belajar. Mesti belajar dulu, dia anak Tuhan atau anak setan. Kalau sukanya berantem kan bukan anak Tuhan namanya. Anak Tuhan itu mengasihi, memberi, menolong, menghibur. Itu ciri khas anak Tuhan. Ada identitas anak Tuhan berikutnya. Setelah kita mulai mengasihi, di dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita hadapi. Di sinilah mulai muncul kita hidup di dalam iman. Firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu apa Bapak Ibu Saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman itu bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang luar biasa. Tetapi semuanya iman sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Kalau kita lapar, di dompet kita ada uang, ya kita bisa beli. Iman nggak itu? Bukan dong. Tapi kalau pas kita nggak punya uang sama sekali, kemudian ada tetangga datang, sementara kita aduh lapar, sebenarnya itu iman. Jadi satu hal bisa iman, bisa tidak, tergantung dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tetapi percayalah, dalam hidupmu itu penuh dengan jawaban-jawaban Tuhan atas keajaiban yang luar biasa. Itulah iman. Ada amin? Iman itu tidak tiba-tiba memindahkan gunung, tidak. Tetapi dimulai dari hal kecil, memindahkan kerikil, memindahkan batu bata, memindahkan batu yang agak gede. Terus, tanpa kita menyelesaikan hal-hal kecil, tidak ada iman yang memindahkan gunung. Ada amin? Di sini kita mulai belajar. Kalau kita di KUL ya, saya selalu sampaikan di KUL ya, bahwa setelah firman disampaikan, setiap orang harus menyampaikan apa? Sharing apa? Bukan sharing firman. Jangan khotbah lagi, ingat ya. Semua yang ada di sini yang ikut KUL, ya, ingetin para pemimpin KUL-nya ya, bahwa ketika mulai sharing, tidak ada lagi khotbah yang kedua. Yang khotbah hanya pembawa firman saja. Yang berikutnya yang paling penting ketika sharing adalah apa? Membagikan pengalaman hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang dipelajari waktu itu. Ya, kalau di dalam KUL ada 5 orang, 6 orang, coba bayangin tiap orang menyampaikan pengalaman hidupnya sehari-hari. Tiap orang bisa belajar. Disitulah iman dibagikan. Ada amin? Dan ketika Bapak Ibu biasa menyampaikan, aku ditolong Tuhan ini loh, ditolong Tuhan ini loh, mulutmu tidak akan bisa berhenti loh. Dimanapun kau berada, gua akan langsung sampaikan, otomatis akan keluar. Tetapi ketika kita tidak pernah sharing pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mulutmu akan terkunci. Sekalipun berkatmu besar sekali, tidak akan bisa memberkati banyak orang. Ada amin? Belajarlah memberkati banyak orang melalui KUL. Ya, itulah gunanya KUL. Kalau khotbah nggak bisa, hari Minggu ini nggak bisa. Saya nggak bisa panggil Bapak Ibu Saudara satu-satu kesaksian di depan, nggak bisa. Wadah itu ada di mana? Di KUL. Setelah
setelah menyampaikan firman, mulai sharing kan, nggak perlu susah-susah, nggak perlu ya. Tetapi pengalamanmu bersama dengan Tuhan dan firman yang dibahas, sampaikan saja, 1, 2, 1, terus. Nah, kalau setiap minggu kita lakukan seperti itu, bukankah luar biasa? Kalau di dalam kulkas ada 5 orang misalnya, seminggu sekali, berarti berapa? Ada 20 kesaksian yang berbeda-beda setiap minggu. Dan itu pelajaran. Saya pun banyak belajar dari Bapak Ibu Saudara ketika wah beneran nih, luar biasa, ini luar biasa. Sehingga ketika saya menghadapi masalah yang sama, saya akan mengambil tindakan iman sesuai dengan apa yang sudah saya dengar. Ada amin? Alkitab, ingat Alkitab ditulis itu lama sekali, 2000 tahun yang lalu ya. Alkitab itu nggak ada PHK itu ya. Alkitab itu nggak ada penurunan pemotongan gaji, nggak ada. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi seperti itu. Terus gimana dong cara menyelesaikannya? Tapi melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara, kita langsung bisa belajar tentang zaman modern. Hidup bersama dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di zaman modern. Ada amin? Barusan ini saya melayani ya, terlibat dalam pelayanan. Itu ada hal yang luar biasa, bahwa setan itu masuk campur tangan di dalam sistem. Ya, nggak percaya dong? Nggak percaya dong? Masa sih sistem bisa dimasukin? Real. Ada satu anak Tuhan di mana saya selalu kirim sharing tentang doa, ya. Tetapi doa khusus untuk satu tempat itu, hampir 1 tahun dia tidak pernah terima. 1 tahun tidak pernah terima, 1 tahun lebih. Tetapi yang lain bisa terima, luar biasa dong. Ketika ketemu kita konfirmasi lagi, dari situ kita belajar. Ternyata setan ya bisa interaksi campur tangan di dalam sistem. Ini modern sekali loh. Dan di situ semua belajar. Oh iya ya. Berarti terhadap sistem pun, ya sistem komputer, sistem WhatsApp dan sebagainya, kita perlu doakan. Bapak Ibu Saudara jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah masuk ke dalam sistem itu semuanya otak semuanya, enggak. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu doakan e-banking yang di handphone? Tuhan berkati supaya dilindungi oleh Tuhan. Selama itu di sistem network, orang bisa hack loh, duitmu bisa diambil loh. Sehebat apapun proteksi bisa diambil. Makanya tiap kali kita perlu mendoakan apa yang kita pegang, terutama untuk pelayanan. Kita kirim WhatsApp seringnya untuk pelayanan kesaksian, doakan supaya dilindungi oleh Tuhan. Itu adalah iman. Kemudian berikutnya, kita perlu hidup di dalam pengharapan. Halo? Tolong next. Ya. Identitas anak Tuhan adalah hidup dengan pengharapan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan ini ada juga merupakan bagian dari iman. Pengharapan itu sesuatu yang tidak terjadi. Pengharapan itu ketika kita menghadapi masalah, ya pengharapan kita sampai kepada solusi. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kau menghadapi sesuatu, di dalam iman muncul pengharapan. Berdoa aja. Aku percaya bahwa masalah sudah selesai. Aku percaya masalah sudah selesai. Itu penting sekali. Supaya apa? Supaya otak kita tenang, hati kita tenang, sehingga jalan keluar bisa dilihat dengan baik. Kalau kau sudah menikah, punya anak, pasti banyak masalah dong gitu. Masalahnya lebih banyak daripada belum nikah. Masalahnya lebih banyak daripada belum punya anak. Masalahnya lebih banyak daripada anak-anak belum gede. Terus begitu. Semakin banyak, semakin besar, masalahnya semakin besar lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara tolong ingat, ketika engkau menghadapi itu, ucapkan, masalahku sudah selesai.
itu adalah pengharapan. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Sebelum masalah itu terselesaikan, kita bisa nyatakan, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan semua masalah hidupku sudah selesai. Ada amin? Kuasa itu ada padamu. Kamu menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau tidak dibekali oleh kuasa dari surga? Tuhan nyatakan apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Itu luar biasa sekali. Itu ada padamu sebetulnya. Tinggal apa? Dipraktekkan aja. Tapi selama ini anak-anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, banyak anak Tuhan yang hidup menderita. Anak raja kenapa hidup menderita? Anak raja kenapa banyak masalah yang dihadapi dan tidak selesai? Kita kan ngomong soal anak raja. Anak raja pasti dijagain malaikat-malaikat Tuhan dong. Ada amin? Anak raja pasti doanya lebih dijawab daripada bukan anak raja dong. Ada amin? Tapi kenapa orang Kristen hidupnya menderita? Royal family yang hidup menderita. Nomor satu, ada penyebabnya. Kenapa? Mengandalkan akal. Ini adalah tipuan terbesar di zaman modern oleh setan. Dan ini dipegang oleh anak-anak muda terutama. Ya, orang yang merasa otaknya pintar sendiri. Sehingga dia tidak percaya Alkitab, tidak percaya lagi perintah-perintah Tuhan. Padahal sebetulnya saya sudah sampaikan dong, bahwa firman Tuhan itu adalah hukum roh. Hukum roh ya Bapak Ibu Saudara. Hukum roh itu seperti payung. Kalau kita ada di bawahnya, kita tidak kehujanan. Begitu kita geser, kita kehujanan. Semudah itu. Setan punya hak legal atas kita ketika kita menolak firman Tuhan. Alasan apapun, setan happy. Makanya setan membuat tipuan-tipuan dengan mengatakan bahwa firman itu udah nggak update lagi, kadaluarsa, ya kan? Ya itu zaman kuno, Begitu anak muda mengamini itu, setannya tepuk tangan. Ini makanan gue, ini makanan gue. Itu tipuan terbesar. Bahkan banyak orang-orang tua pun juga mulai, terutama karena lihat YouTube ya, YouTube. Wah ini nggak benar, nggak perlu itu. Firman itu udah nggak cocok sekarang ini. Betul begitu Bapak Ibu Saudara? Di surga nanti ketemu firman yang sama, yang salah loh. Contohnya kalau Tuhan ngomong kasih persembahan, kasih aja, tutup mata, kasih aja. Karena apa? Ada perintah yang mengatakan itu. Firman Tuhan katakan banyak menabur, banyak menuai. Sedikit menabur, sedikit menuai. Benar gak itu? Iyain aja udah. Karena Tuhan yang ngomong. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika Tuhan ngomong itu pasti terjadi. Buktikanlah melalui kehidupanmu. Kasihlah musuhmu, doakanlah mereka. Ketika engkau disakiti, kamu aduh sakit ini, ampuni dong, nggak bisa, hati gua sakit kok. Itu engkau sedang tuduh di dalam perintah iblis. Jangan ampuni. Engkau akan menyesal ketika apa? Ketika mulai sakit kanker ya, subuh-subuh mau mati, baru aduh Tuhan ampuni aku. Lambat ya. Kanker itu udah menyebar di tubuhmu, baru engkau mau aduh ampuni aku Tuhan. Kenapa engkau masih sehat? Orang menyakiti hati langsung, aku ampuni dia. Hidupmu tambah sehat. Bagaimana kita bisa memahami rahasia hidup itu? Sesuai firman Tuhan. Jangan andalkan akal pikiran. Dan berikutnya adalah tidak menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan ngomong A, ya kerjakan A. Jangan bantah udah. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita mati juga ketemu Tuhan kok. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambahkan sasta saja pada hidupmu? Tidak bisa. Royal family tunduk dan taat kepada firman Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ingat ya, tipuan terbesar di abad ini adalah bahwa Alkitab sudah tidak berguna lagi. Dan banyak orang mengamini. Dan ketika itu terjadi, iblis setan punya hak legal untuk nyaplokin. Sehebat apapun kau berusaha dicaplokin lagi. Dinaikin, jatuhin lagi. Keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan kelihatannya harmonis, punya anak, bisa kemana-mana, sebentar dihancurin. Hancur. Dan ingat,
Kalau setan menghancurkan itu tidak di bawah ya, ingat tidak di bawah. Setan menghancurkan pasti terus di bawah naik, sampai di tempat yang tertinggi dihancurkan. Hamba Tuhan yang berbuat dosa tidak dihancurkan setan ketika dia masih di bawah-bawah, masih melayani Tuhan. Enggak, ditunggu terus naik, sampai dia di puncaknya dihancurkan. Supaya apa? Destruktifnya lebih luas lagi. Itu ciri khas setan. Maka Tuhan katakan, bertobatlah selagi engkau masih sempat. Jangan tunggu sampai tinggi kemudian dihancurkan oleh iblis. Percaya kepada Tuhan ketika engkau masih muda. Apapun yang kau lakukan, mulai masukkan firman Tuhan. Sehingga ketika engkau sampai level yang tertinggi pun, Tuhan yang akan menjagai engkau. Ada amin? Itulah royal family. Bapak ibu saudara adalah royal family. Ada amin? Keluarga kerajaan Tuhan, ya, yang dipanggil untuk melakukan amanat agung, untuk memberitakan perbuatan yang besar. Perbuatan Tuhan yang besar atas siapa? Atas kehidupanmu, yang memanggil engkau dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah tugas royal family, tugas saya, Bapak ibu saudara dan saya. Alami terang yang ajaib, alami kedahsyatan firman Tuhan, alami jawaban-jawaban firman Tuhan. Setelah penuh meluap-luap, dibagikan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui melalui penguatan kita, melalui doa-doa kita. Banyak hal yang bisa dibagikan. Itu tugas Bapak ibu saudara sebagai royal family selama hidup masih di dunia. Menjadi saksi bagi semua orang supaya mereka diselamatkan. Jadi hidup kita tidak sia-sia. Sehingga ketika masa hidup kita selesai, kita kembali ke surga, kita serahkan kepada Bapa Surgawi. Bos, ya, Bapak ibu ini tugas sudah aku kerjakan dengan baik. Ada amin? Apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, dimanapun kau berada, lakukan tugas sebagai seorang royal family. Ya, melayani Tuhan, membagikan terang kepada semua orang. Jadilah saksi Tuhan. Kita berjalan syukur kepada Allah. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan bermusik. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Bapak, sekarang kami anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga ada di Indonesia. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa yang luar biasa ini, supaya kami berdiri bagi bangsa kami, untuk memberkati bangsa kami, mendoakan, membagikan keselamatan Tuhan kepada seluruh bangsa ini, supaya bangsa kami diselamatkan. Itu adalah tugas kami sebagai seorang royal family, keluarga kerajaan Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau sudah memberikan segala kuasa yang di surga dan di bumi kepada kami, untuk kami pakai, supaya kami bisa menjalankan tugas surgawi selama masa-masa hidup kami di dunia ini. Dengan kuasa yang kami terima, kami bisa berdoa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu sudah kami terima, dan ajar kami untuk mempraktekannya dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, tempat-tempat yang kami doakan diberkati Tuhan.
Tempat di mana kami pijak, tanah kami pijak, pekerjaan di mana kami berada diberkati oleh Tuhan. Keluarga di mana kami berada diberkati dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami ada royal family, keluarga kerajaan Allah yang tidak bisa dijamah oleh kegelapan. Karena hidup kami kudus, karena kami menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan sia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami dengar firman-Mu, karena hidup kami penuh kasih, hidup kami penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sekarang terjadi, semua doa-doamu dijawab oleh Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah keluarga kerajaan Tuhan. Karena melalui doa-doa yang dijawab itu, Engkau bisa bersaksi kepada semua orang. Kesaksianmu menyelamatkan banyak orang. Perjalanan hidupmu menjadi terang bagi semua orang, dimanapun Engkau berada. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara diundang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar pengumuman lewat sepekan lewat multimedia. Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman GBIFGC. Untuk tema hari ini akan belajar mengenai kami segenap jemaat dan seluruh pekerja GBIFGC mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Minggu. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Rania diadakan 2 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak-anak muda, mari datang dan kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Ibadah GBI diadakan sekali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi para wanita, mari hadiri untuk belajar bersama dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadahku diadakan setiap hari Jumat bagi Bapak Ibu yang belum ikutku bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Netland Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian memastikan Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Bagi yang melayani boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini dan kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha kami. Tuhan, Engkau yang membuatnya beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan,
Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui pujian penyembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran-Mu dan firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Bapak Indri Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan begitu juga Tuhan dengan Ibu Indri, Ibu Gembala kami, dan ketiga anaknya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Gembala pembina kami, Bapak Niko Tuhan. Dan begitu juga terima kasih untuk Gembala Rayon 18, Bapak Andi Markus Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati hamba-hamba ini Tuhan. Begitu juga untuk keluarga dan serta staf penggembalaan mereka Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa dan banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat kami semua yang mengambil bagian melayani Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin mendekat mengandalkan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga buat jemaat kami semua yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka. Dan begitu juga untuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembangnya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Dan untuk Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perayaan ulang tahun kemerdekaan di ulang tahun 80 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada sukacita damai sejahtera di bangsa kami ini Tuhan. Dan untuk pimpinan-pimpinan Tuhan, pimpinan tertinggi bahkan dari RT RW semua Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah hikmat dan kebiasaan daripada Tuhan ada terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan untuk persembahan kami Tuhan, biarlah melalui persembahan kami Tuhan memberkati kami, dan melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan sempurnakan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Roh Allah ada padamu yang membuat engkau menjadi anak kerajaan Allah. Sebagai anak kerajaan Allah, engkau punya tugas yang dahsyat selama engkau menjalani hidupmu di dunia. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati istri, suami, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau lakukan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.